Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast Mahasiswa Kreatif. Nah, bareng saya Rian Reka Majaya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Akuntansi. Nah, hari ini kita lagi ada di salah satu spot kece nih yang ada di Telkom University untuk ngobrolin sesuatu yang lagi viral banget nih, yang sebenarnya itu ngeri banget. Halo semuanya, kenalkan nama saya Pali. Senang banget bisa nemenin Rian buat bahas topik yang sebenarnya deket banget dengan lingkungan kita, tapi sering dianggap sepele loh. Bener banget nih Vali. Nah, hari ini kita bakal ngebahas soal bahaya candu judi online. Wah, itu kalau ngomongin judi online ini udah pasti bahaya banget gak sih? Iya sih, padahal di balik kata gacor itu adalah ancaman besar bagi iman, mental, dan masa depan kita sebagai mahasiswa sekaligus khalifah fil al-ard. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam podcastnya, jadi saya ingin ngasih gambaran umum dulu nih tentang judi online itu apa sih. Nah, secara sederhananya, judi online itu adalah praktik pertaruhan melalui media digital yang dilarang karena bertentangan dengan nilai keislaman dan dapat merusak peran manusia sebagai khalifah fil al-ard. Dalam konteks tugas ini, itu tuh topik tersebut itu dibahas untuk mengedukasi ke teman-teman semua mengenai bahaya candunya terhadap aspek ibadah, muamalah, serta kehidupan lingkungan akademik dan masyarakat. Oke teman-teman, jadi tadi itu kita udah ngebahas tentang larangannya nih, larangan tentang judi online dan juga mental kita kalau kita ini candu jadi judi online gitu ya. Nah, lanjut juga judi online ini sebenarnya itu bisa ngejauhin kita dari konsep yang namanya itu keberkahan dalam rezeki dalam Islam kan? Ya betul. Nah, benar sekali, dalam Islam kita diajarkan bahwa rezeki harus diperoleh dengan cara yang halal dan thayyiban. Judi online justru menciptakan mentalitas ingin cepat kaya tanpa usaha nyata. Pengennya instan, pengen langsung ini aja. Ya, pengen duit langsung. Nggak boleh. Yang sangat bertentangan dengan prinsip kerja keras mahasiswa sebagai calon tenaga profesional. Ini bukan sekedar soal menang atau kalah, tapi soal keberkahan hidup di dunia dan di akhirat. Betul. Nah, apalagi kita ini sebagai Gen Z ini sering terpapar berita-berita di media sosial itu. Kalau tidak kritis, kita bisa menganggap kita sebagai hiburan biasa, padahal itu pintu masuk kehancuran muamalah kita sebagai al-khalifah fil al-ard. Itulah mengapa pemahaman agama yang kontekstual sangat esensial agar kita bisa menggunakan teknologi secara kreatif dan bertanggung jawab, bukan malah terjebak candu dan merugikan diri sendiri dan lingkungan kampus. Betul. Nah, itu tadi adalah gambaran umum nih teman-teman. Nah, sekarang saya mau nanya ke saudara Vali. Kenapa sih judi online itu begitu menarik bagi Gen Z sekarang ini? Menurut saya ya, ini karena aksesnya gampang banget buat akses ke judi online itu ya, cuma lewat HP. Selain itu ada iming-imingan cuan. Itu kan cuan. Ya, kayak apa ya namanya? Biasanya ada orang WA lah untuk ngikut masuk ke webnya promosi betul banget, secara instan lah, cuan-cuan secara instan. Jadi orang kegoda gitu, jadi pengennya kayak instan ya, tanpa harus kerja dapat duit loh. Betul. Nah, sangat berbahaya karena merusak mindset kita tentang usaha atau ikhtiar dalam Islam. Nah, betul, apalagi iklannya itu masuk lewat mana aja ya. Tapi sebenarnya tuh gimana sih pandangan Islam yang lebih mendalam soal judi ini? Nah, untuk dampaknya dominan, guys.
Pertama, iman kita turun karena kita lebih percaya keberuntungan daripada takdir dan usaha. Yang kedua, secara psikolog, candu ini bikin depresi. Stres. Jadi orang Stres, kalau udah ya. canduan tuh gila kali ya. Ya, banyak kasus orang pinjol atau pinjaman online demi judi, akhirnya stres, bahkan ada yang nekat melakukan tindakan kriminal. Waduh, itu sih parah banget. Iya Itu sih. udah bukan ini, udah kelewatan Ya kali kan, ya. stres itu namanya ya. Gila ya. Gila. Wah, bener banget nih. Relevansi ya sama kehidupan kita di industri atau dunia kerja dan di negeri. Orang yang terbiasa, jadi mentalnya itu bakal hancur teman-teman, karena nggak mau berproses, maunya apa ya? Kayaknya itu instan, langsung aja, Langsung dapat Yang duit penting, aja yang penting langsung. gua langsung kaya. Iya. Itu nggak boleh ya. Ya, Nggak boleh lah. betul, dan jangan lupa sebagai mahasiswa fokus belajar kita bakal hilang. Uang kiriman orang tua yang harusnya buat bayar Nah, itu atau buat makan dipakai buat deposit. Itu parah banget depo ya, orang membuat makan malah Iya. depo ya, parah banget. Itu kan zolim terhadap diri sendiri ya. Astagfirullahaladzim. Apalagi orang tua lu dijolimin. Parah banget, Cok. Orang tua ngirim buat anaknya buat makan, ini malah buat depo. Iya, deposit. Aduh sih. Dalam Al-Quran, judi atau masyir itu jelas banget dilarang. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 90 bahwa khamar, judi, berhala, dan mengundi nasib adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Jadi sumber hukumnya sudah sangat jelas dan terpercaya. Jelas banget nih ya. Oh iya dong, dari Nah. Al-Quran langsung. Wah, berarti itu bukan cuma soal uang lagi ya, Ya, tapi udah masuk ke ranah perbuatan setan nih. Waduh, setan banget nih ya. Parah Siapa banget sih nih. yang setan? Waduh, parah banget sih. Nah, kalau gitu apa sih dampak paling parah menurut saudara Fali kalau orang ini udah candu judi online ini? itu banget ya berarti ya. Oh gitu ya, benar-benar ya. Jadi, nah tapi kalau soal itu, kalau kita lihat dari sisi tanggung jawab kita sebagai mahasiswa nih ya. Ya. Jadi judi online ini sebenarnya itu juga ngebentuk semacam pengkhianatan lah ya ke orang tua, karena orang tua ada transfer, taunya malah dibuat yang nggak benar, kayak buat ini itu kan nggak boleh ya. Tepat sekali. Di latar belakang tugas kita disebutkan bahwa mahasiswa harus mampu mengimplementasikan nilai keislaman secara kontekstual. Ketika mahasiswa terjebak judi, mereka kehilangan akal sehat dan fokus yang seharusnya digunakan untuk mengembangkan iptek. Islam mengajarkan kita untuk menghargai waktu dan ilmu, sementara judi hanya menawarkan angan-angan yang kosong. Waduh, bener sih. Apalagi kampus kita ini, Telkom ini tuh sangat menekankan kreativitas mahasiswanya, terutama di media digital. Bukan cuma sekedar apa ya bahasanya itu Bikin di konten konten sih, pasif ya. atau konten pasif gitu, atau inovasi teknologi, tapi malah terjebak di sisi gelap internet. Nah, itulah kenapa pemahaman agama itu fundamental untuk menunjukkan praktik muamalah. Kita sebagai khalifah fil ard, kita harus kritis dan bertanggung jawab dan menggunakan media digital. Jangan sampai masa depan yang harusnya mampan secara berkah malah hancur sebelumnya dimulai karena candu judi online. Berarti sampai sini udah teman-teman semua udah mulai ngerti lah ya kalau judi online itu sangat-sangat Berbahaya. dan jangan sekali coba teman-teman, tidak boleh. Ajak gua dulu. Nah, langsung. Oke Valdi, tadi itu kita tuh udah ngebahas larangannya nih. Nah sekarang coba kita buat lebih dalam kali ya soal bahaya candu judi online ini, karena Islam ini tuh sangat tegas nih buat melarang hal ini, terutama dalam konteks kita sebagai mahasiswa. Oke. Menurut kamu gimana? Jadi begini, dalam Islam mencari nafkah atau mendapatkan harta itu harus melalui proses yang jelas dan bermanfaat. Judi online itu kebalikannya, bersifat zero sum game. Artinya kemenangan satu orang adalah penderitaan bagi orang lain. Nah, ini sangat merusak mentalitas khalifah fil ard yang seharusnya membangun dan memberi manfaat di bumi, bukan malah menghancurkan diri dan orang lain lewat spekulasi kosong. Bener banget nih, setuju banget. Apalagi kalau kita lihat di lingkungan kampus, godaan itu banyak banget, kayak hobi tapi cuan, tapi sering
sering banget di apa ya, bahasanya itu disalahartikan lah. Iya, bisa. Disalahartikan. Jadi ya padahal dampak jangka panjangnya itu sangat-sangat bahaya banget, bisa ngehambat kemajuan iptek. Kalau generasi mudanya ini tuh cuma sibuk mikirin perundungan nasib, bukan inovasi. Iya sih, betul banget nih. Secara sosial, candu ini merusak hubungan keluarga dan pertemanan, karena biasanya pecandu akan mulai berbohong kepada orang tuanya. Waduh, Mungkin ya. bohong banget, bohongnya wah parah sih. Iya, minta uang tapi buat depositin. Kayak tadi yang kita bahas ya. Ya, atau bahkan mencuri untuk modal taruhan. Ini. Waduh. Berarti kalau udah candu banget nih, udah gila banget ya, Iya. sampai ngelakuin hal yang sebenarnya nggak boleh dilakuin malah dilakuin ya. Iya. Waduh, parah banget sih. Makanya pemahaman keislaman yang kontekstual sangat esensial di sini agar kita tidak terjebak dalam media digital yang salah digunakan. Dah, udah. Oke, terakhirnya teman-teman, sebelum kita tutup, gimana kita kasih cara atau tips nih buat teman-teman semua yang mungkin udah bisa kecanduan judi online dan sekitar kita itu, agar bisa terhindar dan juga jangan sampai nyoba nih. Gimana nih Valid? Oke, ada nih. Yang pertama, perkuat iman dan pahami bahwa rezeki itu sudah diatur oleh Allah melalui jalan yang berkah. Betul. Kedua, cari lingkungan Ya positif lah ya. Iya. Jangan apa ya, jangan malah ikut-ikut ke lingkungan yang gitu ya. atau circle yang positif di kampus. Betul. Kalau ada yang teman yang mulai bahas judi, Tolak, mending tolak. Iya. Jangan. Mending kita ini aja ingatkan atau kita batasi Betul interaksi. banget. Jangan apa kita ikut juga kali ya. Jangan Ya. sampai kita ini nyoba juga gitu. Dan yang paling penting selalu merasa cukup dengan Betul. apa yang Bersyukur, kita punya. syukur ya. Betul. Syukur, harus syukur. Nah, masya Allah, itu daging banget sih Valid, bener. Jadi kesimpulannya ini teman-teman, jadi di online itu ya jelas itu berbahaya dan bukan apa ya, bahasanya itu jalan pintas buat Menuju kita ke kayak cepet kaya kali ya. Iya. Karena itu bukan lagi itu caranya. Betul sekali. Hmm. Tepat sekali. Jangan sampai niat kita jadi khalifah di bumi malah hancur cuma gara-gara layar HP yang isinya tipu daya. Betul. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai sini dulu aja podcast kita pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua, dan juga sebagai mengingat buat teman-teman semua kalau kita tuh jangan sampai nyoba lagi, penasaran dengan video online ini. Oke, mungkin sekian dengan saya Rian Syamajaya dan rekan saya Pali. dan kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.